Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aida dengan NIM 240504106 dengan tugas mata kuliah Sistem Pakar. Jadi, saya di sini akan menjelaskan program sistem diagnosa sederhana menggunakan Python. Program ini menggunakan metode rule-based atau aturan if-then untuk menentukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan. Diagnosa yang bisa dihasilkan adalah flu, COVID, demam biasa, dan juga kemungkinan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, cara kerja program ini sederhana. Kita akan input beberapa gejala seperti demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Nanti program ini akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan yang sudah dibuat. Kalau cocok, maka akan muncul hasil diagnosanya beserta rule yang digunakan atau aturan yang digunakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat ini dengan singkat. Jadi di sini saya membuat fungsi bernama diagnosa. Dan ini untuk menampilkan judul program yang telah saya buat. Dan di bagian ini, program akan menanyakan gejala ke user, lalu menyimpan jawaban ke variabel demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Gejala yang ditanya itu apakah si user ini demam kah, atau mengalami pilek, batuk, atau apakah mengalami sesak nafas, apakah mengalami sakit kepala dan nyeri otot. Dan di bagian ini ada bagian proses diagnosanya. Di sini kenapa saya membuat rule kedua itu di yang paling atas itu karena ini dianggap paling serius. Jadi dicek duluan. Jadi ini diprioritaskan. Di sini kalau demam tinggi iya, batuk iya, sesak juga iya, ini dianggap COVID. Dan rule ketiga ini kombinasi lain untuk COVID. Ini ada demam tinggi iya, sakit kepala iya, dan nyeri otot juga iya. Dan ini jadi program saya ini memakai program IL, ELIF, ELSE. Jadi kalau gejala pertama ini kok cocok itu COVID, tapi kalau tidak cocok program akan pakai yang bawah, dan kalau yang bawah juga nggak ada yang cocok itu akan di print perlu pemeriksaan lanjut. Lalu ELSE ini dipakai kalau semua kondisi tidak terpenuhi, atau kalau yang if atau else itu tidak cocok, maka akan ditampilkan else. Dan diagnosa ini untuk panggil fungsi dan menjalankan program. Di sini saya akan coba skenario pertama. Di sini ditanya apakah mengalami demam? Iya. Apakah demam tinggi? Di sini saya buat tidak. Lalu ditanya apakah mengalami pilek? Iya. Batuk? Iya. Ini tidak. Tidak juga. Tidak juga. Jadi hasil diagnosanya bisa dilihat. Ini hasilnya adalah flu. Ini karena sesuai dengan rule 1, yaitu jika demam ringan, pilek, dan batuk, maka akan diagnosa sebagai flu. Selanjutnya saya akan coba skenario kedua. Di sini saya masukkan input mengalami demam tidak, demam tinggi iya, mengalami pilek tidak, mengalami batuk iya, mengalami sesak nafas ya, mengalami sakit kepala tidak, nyeri otot tidak. Hasilnya adalah COVID. Ini sesuai dengan rule 2, di mana gejala tersebut mengarah ke COVID. Sekarang saya akan coba skenario yang lain. Di sini saya akan input mengalami demam tidak, demam tinggi iya,
mengalami pilek juga iya, mengalami batuk iya, mengalami sesak nafas tidak, sakit kepala tidak, nyeri otot tidak. Di sini hasil diagnosanya adalah flu berat dan rule yang aktif itu rule 7. Di sini saya akan coba skenario yang keempat. Di sini saya akan coba yang tidak lengkap. Apakah mengalami demam? Ya. Demam tinggi? Tidak. Pilek? Tidak. Batuk? Tidak. Sesak nafas? Tidak. Sakit kepala? Tidak juga. Nyeri otot dan tidak juga. Bisa dilihat di sini adalah hasilnya adalah perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena tidak ada rule yang cocok, maka sistem menggunakan rule kelima. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, program ini menggunakan logika if-then. Jadi, setiap kondisi diperiksa satu persatu. Dan kalau kondisi terpenuhi, maka langsung menghasilkan diagnosa. Dan kalau tidak terpenuhi, dia akan menghasilkan else atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat saya membuat program ini, saya sadar urutan rule itu juga penting ya, karena rule atau aturan itu dengan prioritas lebih tinggi akan dicek terlebih dahulu. Jadi kesimpulan dari program saya ini adalah sistem ini bisa membantu melakukan diagnosa awal berdasarkan gejala dengan menggunakan metode rule based. Walaupun sederhana, konsep ini mirip dengan sistem pakar di dunia nyata. Cukup di sini saja video saya hari ini. Semoga teman-teman mengerti. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan program saya ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.